Assalamualaikum Pak. Wah, Perkenalkan, saya Ajit dari pelatihan di sini. Saya akan bertanya sedikit kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? insya Allah. Insya Allah bersedia Pak ya. Boleh saya tahu nama Bapak terlebih dahulu siapa? Nama Dodi A. Dodi A. Oke, iya. Alamatnya di mana Pak? Alamatnya di Kampung Ranau, Cikatapis. Kampung Ranau Cikatapis ya Pak ya. Rangkas Bitung ya Pak ya. Betul, Kak. Gitu. Baik Pak. Bapak itu sudah menikah atau belum Pak? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Berarti di rumah itu ada berapa anggota keluarga Pak? Kalau di rumah sih saat ini ada 3 ya. Ada 3. Bapak, istri Bapak, sama anak Bapak. Hmm. Anak Bapak umurnya berapa? Kalau saya sekarang 35 mas. 35 tahun. Mas berapa? Saya sih baru 20 tahun ya Pak ya. Saya kemudahan saya. Saya kan kuliah. Oh, iya. Pak. Bapak pekerjaannya apa Pak? Kalau pekerjaan sih saya freelance ojek mas. Ojek. Untuk Iya ya. jadi kadang kerja kadang enggak. Saya sebelumnya minta izin Pak pada Bapak akan menanya-nanya hal yang lebih intim ya Pak ya tentang agama. Aduh. Saya mau izin bertanya Pak, agama Bapak itu apa ya Pak ya? Untuk agama sih kalau di KTP alhamdulillah Islam mas. Kok di KTP sih Pak? Iya, Aduh, biasa. Aduh. Baik Pak, di Islam itu kan terstruktur ya Pak ya. Betul. Adakah kebiasaan-kebiasaan di keluarga Bapak yang Bapak terapkan yang berkaitan dengan perilaku kesehatan? Oke, kalau dari agama berarti ke kesehatan ya mas? Iya. Ada sih mas. Jadi kebetulan kami sekeluarga nih ya, terutama saya sebagai kepala keluarga sih cukup tegas dalam masalah kebersihan. Misalnya anak habis main Iya. cuci kaki dulu. Iya. Kan Islam diajarin kan mas Iya. ya. Kalau sebelum makan baca doa, cuci tangan, kayak gitu aja sih mas. Kita bikin kebiasaan kayak gitu paling mas. Berarti sangat penting sekali Pak ya di keluarga Bapak menjaga kebersihan. Tentu. Iya, alhamdulillah. Kalau ini Pak, Bapak nih ya bertiga itu anak, istri Bapak sama anak Bapak. Nah, itu bahasa yang digunakan sehari-hari bahasa apa Pak? Kalau di rumah sih biasanya saya sama istri ke anak tuh lebih bahasa Indonesia. Cuman kan karena lingkungan paling campur-campur bahasa Sunda gitu mas. Jadi di mix and match lah ya seru gitu. Nih Pak, di sekitar sini ya Pak ya. Bapak kan tinggal di perumahan ya Pak ya. Betul betul. Itu Pak, ada kan di sekitar sini pelayanan kesehatannya seperti puskesmas, rumah sakit, Oh, ada nggak Pak? Kalau di sekitar sini? sebenarnya ada sih mas. Ada. Cuman Iya, cukup jauh. cukup jauh. Iya ya sekitar 2 kilo 2,5 kiloan lah. Lumayan jauh kan ya segitu mah ya. Jauh-jauh kalau main itu Pak. Iya betul. Berarti Bapak kan tadi freelance ngojek ya Pak ya. Alat transportasi yang sering digunakan sehari-hari itu berarti motor ya Pak ya. Iya dong. Motor tentunya ya Pak ya. Itu motor saya depan mas. Astra ya. Lihat kan tadi ya. Iya udah lihat tadi di depan saya. Gimana bagus tak? Alhamdulillah sangat klasik sekali Bapak. Saya suka hal-hal yang klasik Pak. Bapak kalau freelance seperti itu penghasilan per bulannya berapa Pak? Kalau kita yang namanya freelance kan udah nentu ya. Cuman kalau aduh nggak enak saya mas kalau ngomong. Apa ya? Saya juga mohon maaf sebelumnya mendengarkan hal seperti ini. Siap. Kalau freelance kan nggak nentu, cuman kalau saya rata-ratain sih untuk sebulannya bisa lah juta sampai 1.500.000 gitu mas. Gitu paling. Lumayan lah. Bapak berarti mengeluarkan pengeluaran rutin ya Pak ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalkan membeli beras, terus membeli apa lagi Pak? Ya selain dari sembako gitu ya mas, ya biasa paling ya sama aja kayak di rumah mas lah, paling listrik, air yang kayak gitu. Bensin sih Pak ya. Nah, bensin sih buat Bensin ya benar. si klasik itu. Klasik itu. Di keluarga Bapak nih ya Pak ya, ada nggak Pak yang menggunakan alat bantu misalkan seperti alat pendengaran, tongkat atau hal yang lain atau alat yang lain? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada. Sehat-sehat semua ya Pak ya. Sehat walafiat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Eh, tadi anaknya umur berapa Pak? Kalau boleh tahu? Anaknya sekarang baru kelas 2 SD ya, 8 tahun kalau nggak salah si Bontot itu. 8 tahun. Kalau istri? Ya kalau istri masih muda Mas. Berapa kali? Saya ini Pak. Ya 25an masih seumuran lah kayaknya sama si Mas. Bisa culik gitu. Ya, gitu ini ya Pak ya, tarik ke sebelum pernikahan. Boleh. Gimana tuh Mas? Bagaimana kondisi Bapak sebelum menikah, setelah menikah, sama setelah mempunyai anak ini Pak? Sebelum, setelah, setelah punya anak ya? Ya benar. Oke, jadi kalau misalkan kayak gitu sebelumnya sih yang namanya hidup sendiri Mas, tadinya sih masih cari aman. Iya. Jadi masih cari aman, cuman makin kesini tuh kan makin dewasa, pikiran makin berkembang lah, punya anak, punya istri, harus dibiayain, harus berubah, entah dari pola pikir semua, entah dari sikap saya ke anak, kayak gitu sih Mas. Jadi sekarang lebih coba untuk dewasa lah, udah punya bentot kan gak enak ya. Berubah ke arah yang lebih baik ya Pak ya. Nah betul seperti itu Mas. Di keluarga sendiri Pak, apakah keluarga nih, jika Bapak ingin cerita sesuatu, apakah istri nih Pak terutama menjadi pendengar yang baik atau enggak Pak? Gini Mas ya, jadi nih alhamdulillahnya walaupun misalkan saya umurnya cukup jauh sama si Neng ini nih, Iya. istri Bapak saya juga masih muda Pak. bisa. Jadi kita tuh konsep di keluarga kayak temen gitu Mas. Jadi ketika misalkan saya bercerita, ya anak-anak saya mendengarkan. Begitupun ketika mereka bercerita, saya juga mendengarkan. Jadi kayak komunikasi antar teman. Jadinya enak gitu Mas, di keluarga juga nggak hambar lah gitu, banyak humor-humor kayak gitu sih Mas. Berarti kalau Bapak yang ngomong, istri yang mendengarkan. Tentu. Kalau istri yang ngomong, Bapak yang mendengarkan. Tidak, kadang istri ngomong saya nggak mendengarkan. Kalau Bapak bisa aja nih. Ayo. Berarti komunikasi cukup baik ya Pak di keluarga ya? Menurut saya cukup dan sangat baik bahkan. Jika Bapak ada masalah juga sering cerita pada istri. Berarti Bapak itu meminimalkan konflik ya Pak? Apalagi kalau bagian ngurus bontot nih Mas. Ya Mas juga tahu lah, misal bocah kan agak rewel gitu kan ya. Kayak gitu. Udah nikah Mas? Ya belum. Saya masih kuliah, saya masih umur 20. Enggak Mas. Nanti lah Pak, saya belajar dulu pada Bapak. Wih, siap. Boleh. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Oke, tadi ada yang boleh. Enggak apa-apa Pak. Siap. Gimana Pak, bagaimana Bapak sama istri membagi peran gitu di rumah? Peran ya. Ya, izin cerita boleh Mas? Iya silakan. Oke. Jadi kan dulu nih pas sekolah, kalau kata anak zaman sekarang masih STO. Tahu lah Mas Kak? Tanpa organisasi. Gitu. Jadi dunia itu jarang berorganisasi. Cuman alhamdulillah setelah menikah, cobalah saya untuk menerapkan apa yang dulu saya pernah saya lihat gitu, walaupun tidak saya alami. Jadi kita tuh membaginya kayak divisi-divisi gitu Mas. Iya. Ada divisi kebersihan, ada divisi pel ya kan. Divisi masak. Nah kalau misalkan nih sehari misal nih kita bersih-bersih, nah itu nggak cuma istri doang atau nggak cuma saya doang, tapi kita juga berbagi. Kadang si bontot nih juga bantu, ikutan juga ya Bro? ikut nih, misal istri yang nyapu ya saya ngepel, si bontot yang ngotorin gitu Mas. Tapi Bapak nggak menghilangkan peran Bapak sebagai peran utama sebagai Bapak. Kita harus tegas. Jadi justru dengan hal seperti itu, nah ya betul, jadi selain cari nafkah ya itu Mas, tadi kita juga bisa memanage keadaan rumah gitu ya. Cari nafkah mah wajiban. Iya. Kalau istri berarti ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang solehah dan mengurus anak yang solehat. Aduh, si Mas bisa aja nih. Bapak. Gimana Bang? Apakah di keluarga Bapak nih, apakah saling memberikan perhatian dan kasih sayang satu sama lain? Tentu Mas, karena seperti yang saya bilang tadi, konsep kita kayak teman, justru rasa sayangnya tuh nggak ditutup-tutupin gitu. Saya bisa bilang ke anak saya, papa misal sayang anak, terus papa sayang mama gitu, kayak gitu. Begitupun anak saya, gitu ke anak, ke istri kayak gitu Mas. Berarti
rasa sayang sangat besar ya Pak? sangat besar. Sangat perhatian juga berarti? Perhatian tentu kan dari sayang lahir perhatian. Iya benar. Kalau misal adek gimana gitu sih mas. Iya benar. Kalau bapak kan tinggal bertiga ya, dengan istri Bertiga. sama anak bapak. Si bontot ini nih Ini kalau di lingkungan itu bapak membatasi lingkungan mereka atau gimana Pak, atau tidak? lingkungan gimana ya mas? Misalkan dengan interaksi sosial dengan tetangga seperti itu. Ya namanya saya juga masih muda, jiwa main, saya nggak pernah melarang anak ataupun istri untuk main gitu. Justru kan dengan hal seperti itu si istri mungkin bisa lebih berkembang, si anak Iya. bisa berkembang gitu sih mas. Jadi kalau mau main sok main, cuman tahu waktu Waktu ya. itu semua terbatasan gitu sih mas. Gitu. Asal jangan lupa ngurus bapak aja Pak. Nah, paling bisa ya, mas. Saya juga belajar dari bapak. Aduh, betul. Doain aja. Aduh. Jadi di keluarga bapak menerapkan sikap disiplin nggak ke anak itu? Walaupun kita konsepnya kayak teman, disiplin harus yang utama mas. Harus ya Pak ya? Harus. Misal nih bangun pagi harus, si bontot kalau nggak bangun ya bisa saya omelin. Bangun pagi sholat belajar baru berangkat sekolah. Berarti kalau ada hal yang dilanggar oleh si bontot ataupun Ya saya juga bisa tegas. suka ada hukuman Punishment sih emang untuk menjawab apa. Untuk anak nih ya, terutama nih anak kan lagi aktif-aktifnya nih. Untuk anak pasti dikasih hukuman, cuman yang sewajarnya mas. Jadi bukan berarti hukuman yang memberatkan si anak atau bikin mental si anak down gitu kan. Cuman ya hukumannya misal telat bangun, ya siangnya nyapu gitu sih mas. Berarti hukuman juga yang berguna untuk dia sendiri. Tentu. Kalau penghargaan Pak, misalkan nih si bontot kan dua kelas kelas 2 SD, kelas 2 SD. Itu kalau dia ranking 1, apakah dapat penghargaan dari bapak? Atau istri bapak kalau baik dapat penghargaan dari bapak gitu? Kalau istri mah cukup keningan. Paling si bontot sih mas. Jadi saya sama istri kita komunikasiin gimana caranya bikin si bontot ini senang. Ya kalau misalkan dia punya pencapaian apa, kita kasih reward. Dia punya apa, kita kasih reward. Kayak gitu sih mas. Jadi biar anaknya kan nantinya Makin termotivasi, terpacu gitu. Ya benar. Tadi kan dengan gaji yang tadi bapak sebutkan, itu bapak bisa kan memenuhi kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillahnya sih kurang. Bercanda ya. Alhamdulillah cukup mas. Alhamdulillah untuk kita bertiga cukup, bahkan masih bisa nyimpan alhamdulillah. Alhamdulillah kalau seperti itu. Cari istri yang pelit mas. Aduh, kita tarik ke belakang boleh ya? Oh boleh tarik lagi. Aduh, ini sebelum punya anak nih, bapak itu sudah merencanakan dengan istri bapak mempunyai anak berapa gitu? Sebenarnya sih ya namanya curcol aja gitu ya. Oh iya. Kadang tuh si istri mau segini, aku mau segini. Cuman kita sepakat sih 2 kalau nggak 3. 2 kalau nggak 3. 2 kalau nggak 3. Berarti mau nambah nih ya? Ya, dua bayar aja ya, mas. iya. Aduh, bayar aja. Itu kalau udah target nih kan 2 atau 3, itu si ibu mau dikawin atau enggak Pak? Ini kami dong. Asuh. Kami dong mas. Biar aman gitu ya. Biar bebas juga ya. Semisal nih Pak, amit-amit ya, istri bapak sakit atau anak bapak sakit gitu, itu bapak perhatiannya kayak gimana sih Pak? Kalau saya sih termasuk yang lebay mas. Jadi kalau istri anak sakit dikit, udah jangan nunggu apa-apa, berobat langsung, periksa langsung. Karena perhatian itu yang bisa saya kasih ke mereka gitu mas, sebagai kepala keluarga. Berarti kalau sakit selalu dipenuhi ya kebutuhannya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik Pak, yang terakhir nih Pak ya. Sedikit amat mas pertanyaan. Bapaknya takut sibuk kan? Freelance mas. Gimana Pak keluarga bapak, terutama bapak sama istri bapak menghadapi situasi yang sangat stres? Misalkan anak nakal,
Itu gimana Pak cara Bapak menghadapinya? Namanya anak kecil ya, Apalagi kerjaan gitu dicampur sama anak yang nakal, Bapak pikiran stres sama istri. Sebenarnya gini sih Mas, kalau pemahaman saya namanya anak kecil dia masih proses bertumbuh dan berkembang. Jadi entah karena mungkin usia saya lebih tua juga, Iya. biasanya nih si Neng ini nih istri saya Mas yang cukup pusing. Nah malamnya kita komunikasikan Mas, jadi nggak apa-apa nih kita diam-diaman dulu, tapi malamnya komunikasikan. Saya coba kasih pembelajaran ke dia, terus alhamdulillah dia juga ngerti, dan akhirnya semakin kesini sih udah mulai terkomunikasi dengan baik sama semuanya. Berarti strategi Bapak itu yang terpenting komunikasi. Komunikasi Ya. Ih pinter loh Mas. Baik Pak, saya cukup mendapat banyak pelajaran nih dari Bapak. Pertama saya kan belum menikah saya itu Pak. Saya itu banyak belajar dari Bapak. Berarti yang terpenting itu komunikasi. Komunikasi ya, baik Pak, saya kira cukup. Terima kasih Pak. Saya maaf mengganggu waktunya Pak ya. Siap. Terima kasih sebelumnya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.